Potret pendidikan dasar di Kabupaten Subang semakin memprihatinkan, terutama terkait kondisi fisik bangunan atau ruang kelas yang saat ini sekitar 80% berada dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai untuk proses belajar mengajar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kadisdikbud, Kabupaten Subang, Nunung Suryani, mengungkapkan hal ini saat dipanggil oleh Gubernur Jawa Barat di Lembur Pakuan beberapa hari lalu. Ia menyampaikan bahwa dari total 5.824 ruang kelas SD yang ada di Kabupaten Subang, hanya sekitar 1.203 ruang kelas, atau sekitar 20,7%, yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan. Dengan demikian, sekitar 4.621 ruang kelas lainnya harus segera diperbaiki agar dapat memberikan fasilitas belajar yang memadai bagi para siswa. Nunung menjelaskan bahwa kondisi ruang kelas yang rusak ini sangat beragam, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat, dan hal ini sangat menghambat proses pembelajaran yang efektif dan nyaman. Ia menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Subang masih menghadapi kendala serius dalam hal anggaran. Pemerintah daerah baru akan mengalokasikan anggaran untuk melakukan perbaikan ruang kelas tersebut pada tahun anggaran 2026, dengan estimasi total kebutuhan dana mencapai sekitar 314 miliar rupiah, berdasarkan asumsi biaya perbaikan per ruang kelas sekitar 128 juta rupiah. Selain itu, kondisi ruang kelas di tingkat sekolah menengah pertama, SMP, di Subang juga menghadapi tantangan serupa, walaupun kondisinya dinilai lebih baik dibandingkan dengan SD. Nunung menyampaikan bahwa terdapat sekitar 3.854 ruang kelas SMP di Subang, di mana sekitar 2.028 ruang kelas masih dalam kondisi baik. Namun, sebanyak 1.826 ruang kelas SMP dinilai tidak layak pakai, dengan 777 ruang mengalami kerusakan berat dan sedang. Hal ini menandakan bahwa perbaikan dan pembangunan fasilitas pendidikan di Subang harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, tidak hanya fokus pada satu jenjang pendidikan saja. Sejalan dengan data tersebut, Disdikbud Subang pada tahun 2025 berencana melakukan pembangunan dan rehabilitasi terhadap ratusan ruang kelas yang rusak, termasuk sekitar 325 ruang kelas SD dan 10 ruang kelas SMP sebagai langkah awal. Namun, upaya ini tentu membutuhkan dukungan anggaran dan koordinasi yang kuat agar dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Kondisi memprihatinkan ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan berbagai pihak seperti masyarakat, dunia usaha, dan lembaga donor untuk membantu memperbaiki sarana pendidikan yang mendesak. Selain perbaikan fisik, peningkatan kualitas pendidikan juga harus diiringi dengan peningkatan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran, seperti ruang kelas yang memadai, perpustakaan, toilet, dan sarana prasarana lainnya.